Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami persembahkan kepada Ustadz Muhammad Nuruddin sebagai bentuk evaluasi dan introspeksi bersama. Karena yang kami lihat bahwa beliau sudah melewati batas ketika merendahkan atau menghina lawan debatnya pada kali ini, yaitu Guru Gembul, di mana saya sendiri sebenarnya mengagumi baik Ustadz Nuruddin ataupun Guru Gembul. Tapi pada debat kemarin jujur saya berpihak kepada Guru Gembul. Karena apa? Karena beberapa hal yang akan saya sampaikan berikut. Ya, pertama, bahwa Ustadz Nuruddin juga punya beberapa dan mungkin banyak ya kesalahan yang bisa saya paparkan. Namun saya tidak sempat untuk mencari kesalahan-kesalahan lain, jadi saya cukup mencari satu saja dari setiap debat. Beliau sudah mengadakan debat setahu saya 2 kali ya. Yang pertama dengan Prof. Mun'im, ya di situ ada kesalahan-kesalahan, dan yang kedua dengan Guru Gembul, di situ juga ada kesalahan-kesalahan. Tapi saya mohon maaf tidak bisa menambah kesalahan apa lagi dari beliau yang akan saya paparkan, karena saya agak sibuk untuk menyelesaikan tesis di akhir studi saya tahun ini. Baik. Pertama, beliau pernah menyangkal adanya konsep either or fallacy, ya. Padahal beliau mengaku sebagai ahli logika dan beliau banyak menulis buku tentang logika. Ya, ini videonya. Ya, either or fallacy adalah sesuatu yang disampaikan oleh Prof. Mun'im Sirri pada saat itu, ya, tentang suatu logika yang hanya mau satu hal saja dari beberapa opsi, memaksakan satu kehendak saja dari beberapa kehendak. Nah, di situ Prof. Mun'im menyampaikan hal tersebut, tapi lihat apa respon dari Ustadz Muhammad Nuruddin. Respon saya yang pertama itu ada namanya either or fallacy. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, belajar logika cukup lama, saya belum pernah mendengar ada falasi semacam itu. Justru dalam itu ya, jadi beliau mengaku sudah belajar ilmu logika sejak lama, tapi beliau tidak mengetahui adanya either or fallacy. Ya, jadi ini hikmahnya apa? Tidak semua orang yang mengaku pintar dalam satu hal, mengaku ahli dalam satu hal, menulis banyak buku dalam satu hal, lalu kita sempurnakan dia sebagai pemilik pengetahuan tersebut. Dia juga mungkin punya banyak kekurangan yang masih harus dicapai. Contohnya dalam hal ini, Prof. Mun'im Sirri yang bukan pakar logika, mungkin tidak banyak menulis buku logika, tapi beliau lebih mengetahui hal ini daripada seseorang yang mengaku ahli logika seperti Ustadz Muhammad Nuruddin. Jadi disinilah pentingnya kita guru besar, orang yang menulis banyak buku sebanyak apapun, kita tetap perlu yang namanya rendah hati, tawadu ya. Tidak gampang mengklaim kebenaran sendiri ya, dan sebagainya. Kedua juga, beliau itu tidak komprehensif dalam memahami bacaan kitab. Ini di debat yang kedua ya. Jadi backgroundnya saat itu adalah Guru Gembul menyatakan bahwa Al-Ghazali itu pada akhir hayatnya tidak lagi berpihak pada filsafat dan ahli kalam, ilmu kalam, ya, tapi fokus kepada tasawuf. Karena menurut Guru Gembul, untuk menggapai atau mengenal Allah itu tidak bisa dengan ilmu kalam ataupun metode ilmiah, tapi harus dengan jalan tasawuf. Dan saya sangat sepakat itu. Memang dari dulu yang kami pahami dari Al-Munqidh itu seperti itu. Kami sangat sepakat dengan Guru Gembul, ya. Tapi coba kita lihat video dari Ustadz Muhammad Nuruddin, di mana beliau melakukan semacam cherry picking atau misquotation, ya, mengutip sebagian saja tulisan dari Al-Ghazali, tapi tidak mengutip bagian lain yang justru lebih lengkap. Jadi bagian yang dikutip hanyalah yang beliau punya kepentingan saja. Contohnya ini ya. mungkin minat dolal ya. Summa ini ibtada'tu bi ilmil kalam fahassaltuhu wa aqaltuhu wa tala'tu kutubal mutahaqqiqina minhum wa sannaftu fihi. Dia mengarang Al-Ghazali, ma aradtu an usannifa fa sadaqtuhu ilman wafiyan bimaksudihi. Ayo, artinya apa itu Bang Gembul? Tidak hafal. Iya, makanya jangan bicara
akidah kalau belum baca referensinya. Ini juga semacam misconduct ya dalam berdebat, apalagi seorang akademisi, seorang ustadz yang beragama Islam lagi, tapi melakukan misconduct atau etika yang buruk ketika berdebat dengan merendahkan seseorang, seakan-akan seseorang yang dilawannya itu tidak bisa membaca, ya, tidak bisa memahami, seakan-akan cuma dialah pemilik kebenaran mutlak dan yang bisa membaca dan memahami cuma dia. Ya. Padahal kalau kita baca teksnya yang lengkap nih ya, Ustadz Muhammad Nuruddin, mohon maaf, itu kalau tidak salah setelah yang Anda kutip itu selanjutnya apa? Ghayra wafin bimaksudi. Ya, ghayra wafin bimaksudi dinya panjang. Jadi, ya memang dia telah memenuhi tujuan kalam, tapi dia ghayra wafin bimaksudi, tidak memenuhi tujuanku. Apa tujuannya Al-Ghazali? Ya, apa? Yaitu mengenal Allah atau menggapai Allah. Ya, di sini Ustadz Nuruddin coba maju satu kata lagi aja. Itu sudah Anda akan menemukan argumen yang justru mendukung guru gembul. Ya, kata di kata-kata apa? Ghayr wafin bimaksudi. Itu satu kata setelah kalimat Anda yang Anda kutip itu. Dia tidak memenuhi maksudku, kata Al-Ghazali. Dia tidak memenuhi maksudku apa? Yaitu untuk menggapai atau memahami Tuhan. Nah, disitulah Al-Ghazali nanti akan beralih ke tasawuf karena itulah satu-satunya yang bisa menggapai Tuhan. Bukan metode ilmiah, bukan ilmu kalam. Ya, di sini saya sudah kopas ya, saya sudah cari teksnya di Al-Munqidh minad Dhalal, khususnya di bab apa ilmul kalam, aqsamuhu wa hasiluhu ya, kalau tidak salah itu babnya. Nah, itu beberapa paragraf setelah paragraf yang dikutip oleh Ustadz Nuruddin ada kalimat yang jelas ya di sini. Wa kana aktsaru khawdihim fi istikhraji kudatil khusumi, ya, bahwa sebenarnya kebanyakan dari diskusi atau debat ahli kalam itu hanya apa, fokusnya itu ke istikhraj kudatil khusum, ya, memamerkan kesalahan lawan aja, kekurangan argumen lawan itu aja, wa mu'akhadzatihim bilawazimi musallamatihim, dan mengkritik, melemahkan atau mematahkan argumen yang dia terima saja, ya. Nah, ini juga di sini Al-Ghazali eksplisit menyatakan wa hadza qalilun nafa. Ini tidak bermanfaat. Ya. Sedikit manfaatnya. Fi haqqi man la yusallim siwa daruriyat syai'an aslan. Untuk memenuhi hak atau untuk memuaskan orang-orang yang tidak mau menerima kecuali hal-hal yang mendasar saja. Ya. Ya, salah satunya ya para pencari Tuhan atau yang ingin mengenal Tuhan. Salah satunya Al-Ghazali. Nah, di sini ada yang lebih jelas lagi ya. Kalau kita lihat kata yang ditebalkan di sini, falam yakunil kalamu fi haqqi kafian. Dan tidaklah al-kalam, ilmu kalam itu fi haqqi, dalam memenuhi hakku atau kebutuhanku untuk mengenal Tuhan, lam yakun kafian. Dia tidak cukup. Ya, tidak cukup. Wala lidai alladzi kuntu ashkuhu syafian. Dan tidaklah juga ilmu kalam itu syafian, ya, menyembuhkan apa? Dai, ya, keresahan atau penyakit yang diderita, penyakit batin atau penyakit intelektual atau keresahan intelektual, alladzi kuntu ashkuhu, yang aku keluh kesahkan, kata Al-Ghazali. Jadi ilmu kalam ini ya, seperti ini. Ya, sesuai dengan argumen guru gembul. Lalu di sini juga yang dibawa ya, lam yablugh kalamuhum fihi al-ghayata al-qaswa. Ya. Ilmu kalam mereka itu tidak mampu, lam yablugh, tidak mampu mencapai al-ghayata al-qaswa. Tujuan utama itu apa? Tujuan paling tinggi adalah mengenal dan menggapai Allah. Falam yahsul minhu ma yamhu bil kulliyati dzulamatil hira fi ikhtilafatil khalq. Dan juga dia tidak bisa tidak bisa menghapus yamhu bil kulliyah secara total dzulumatil hayra, kegelapan keraguan, ya, fi ikhtilafatil khalq, untuk di tengah perbedaan pendapat di antara manusia. Nah, jadi ini kata kuncinya, lam yahsul minhu ma yamhu bil kulliyah dzulumatil hayra. Dia tidak bisa sepenuhnya menghapus keraguan, ya, gelapnya keraguan. Ya, jadi ya di sini
kita harus mengakui bahwa teks-teks Al-Ghazali sejalan dengan apa yang disampaikan Guru Gembul, bukan yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin yang sudah membaca banyak kitab, yang sudah menulis banyak buku, seorang profesor dan sebagainya. Ya, oke. Ini adalah celaan dari seseorang yang semoga akademis, yaitu Ustadz Muhammad Nuruddin ya. Di sini di teks di kiri ini luar biasa. Beliau sampai mengatakan, saya bacakan ya. Di kanal YouTube-nya dia berani bicara tentang banyak hal. Ya, hampir semuanya dia komentari. Ini merendahkan sekali ya. Tidak terkecuali masalah agama. Dia nantangin saya, tantangan saya terima, dan sekarang terbukti bahwa orang ini bicara agama tanpa referensi. Padahal kalau kita lihat videonya Guru Gembul itu semua ada referensinya, ada footnote-nya. Referensi logika nggak ada, filsafat nggak ada, akidah juga nggak ada. Nah ini. Ya, terus gimana? Ya terpaksa jadi bikin rujak. Bayangkan. Ini seorang akademis, pimpinan pesantren, tapi membuat ungkapan rujak terhadap lawan debat. Ini sebuah misconduction, sebuah pelanggaran etika, ya, moral. Padahal dalam Islam kan jelas sekali ilmu itu setelah adab. Jadi adab itu lebih penting daripada ilmu. Tapi di sini kita lihat ada adab yang tidak baik dari seorang yang mengaku akademis ya. Nah, di teks yang selanjutnya lebih parah lagi ya. Saya tanya temanya apa, kata Ustadz Nuruddin. Saya nggak mau bicara tentang sesuatu yang berada di luar bidang saya. Kalian juga harusnya mengundang orang yang benar-benar ahli. Kalau sama yang itu saya udah nggak mau, katanya. Kalau sama Guru Gembul udah nggak mau dia ketemu, udah nggak mau diskusi, katanya. Nah, jadi teksnya luar biasa. Coba lihat sendiri deh teks-teks atau celaan-celaan dari Ustadz Muhammad Nuruddin kepada Guru Gembul. Menurut saya itu luar biasa merendahkan dan tidak baik ya, sangat-sangat tidak baik. Oke. Baik. Jadi kita coba sedikit ya mengenal Guru Gembul. Saya juga sudah lama mengenal beliau di Bandung. Saya juga dulu kuliah di Bandung ya. Beliau memang seorang yang luar biasa. Saya ingin menyatakan bahwa beliau adalah wali Allah ya, karena lihat dari matanya. Jadi memang kenapa saya bisa melihat kepribadian seseorang dari mata ya. Dari matanya, dari kerendahan hatinya, pergerakan beliau, saya ingin menyatakan bahwa beliau memang adalah wali Allah ya, yang diutus untuk memperbarui kesadaran beragama umat Islam ya. Ini ada beberapa poin yang saya sampaikan, bahwa beliau itu sangat mengedepankan kesederhanaan, zuhud ya. Penampilannya, bajunya dakwah ya, pakai songkok kemana-mana, kacamata kemana-mana, meskipun dua hal itu sebenarnya hanyalah penyamaran ya. Jadi beliau sehari-hari itu tidak pakai kacamata, tidak pakai songkok, tapi dari pakaiannya semuanya sangat zuhud. Video-videonya juga kalau kita lihat bukan kamera yang bagus ya, bukan kamera yang wah iPhone berapa 15 dan sebagainya. Backgroundnya juga bukan background yang yang mewah, tapi kadang-kadang atap rumah, kadang-kadang tembok yang semrawut. Jadi beliau sangat sederhana, luar biasa. Dan beliau juga anti otoritas. Jadi beliau maksudnya apa? Ya ini ya, anti otoritas ini jangan disalahpahami. Anti otoritas maksudnya dia tidak menyatakan dirinya otoritas dalam keilmuan. Beliau sangat rendah hati. Jadi kadang-kadang kita juga dibikin pusing sama orang yang terlalu mengedepankan otoritas. Ya, ada orang bicara langsung ditanya balik, kamu siapa? Ulama bukan, anak kiai bukan, gus bukan. Nah, itu terlalu otoritas. Kalau beliau tidak begitu, anti otoritas. Beliau menganggap semua manusia setara, siapapun bisa bicara. Anak preman tidak lebih buruk daripada anak ustadz, karena semua manusia lahir dengan fitrah. Jadi semuanya punya hak yang sama. Beliau itu guru biasa ya. Dan selanjutnya beliau adalah seorang guru biasa di suatu sekolah di Bandung, guru PKN, mengajarkan tentang kewarganegaraan, dan sangat low profile. Buktinya apa low profile-nya? Ya, dia tidak mau dipuji ya. Dia juga menyembunyikan identitasnya. Nama aslinya jarang ada orang yang tahu. Beliau menyamarkan dirinya. Jadi beliau memang sangat rendah hati ya. Saya mengagumi, dan silahkan lihat video-videonya. Cara berpikir beliau luar biasa. Padahal beliau itu mengidap suatu penyakit short term memory disorder, yaitu penyakit ingatan di dalam jangka pendek itu beliau gampang sekali lupa. Ya, nah itu suatu penyakit yang sebenarnya semakin menunjukkan betapa beliau sangat zuhud dan rendah hati.
Di sini juga beliau mengaku kalah. Nanti kita coba lihat. Saya tidak sempat mengutip ya, karena saya buru-buru ini. Jadi beliau mengaku kalah. Coba lihat di postingan Instagramnya. Beliau itu mengaku kalah kepada Ustadz Nuruddin. Nah, namun sebenarnya saya meyakini bahwa itu adalah hanya satir. Satir itu apa ya? Menyindir. Sebenarnya beliau satir saja itu mengaku kalah agar Ustadz Nuruddin puas begitu ya, puas, dan semoga suatu saat Ustadz Nuruddin bisa memahami bahwa kita masih sangat perlu untuk saling menghargai dan saling belajar bersama ya. Oke. Jadi pada penutup kali ini saya ingin menyampaikan suatu hal yang lebih luas, pandangan global ya. Kenapa ada reformasi kesadaran Islam dari zaman Muhammad Abduh ya, dan sebagainya. Kalau kita lihat fatwa NU misalkan, dulu sempat NU itu mengharamkan celana ya, celana atau jas. Jadi orang muslim tuh harus pakai sarung. Muhammadiyah juga dulu pernah mengharamkan lukisan ya. Tapi apa sekarang? Semuanya sudah terreformasi, sudah maju semua sekarang. Ya, sudah tidak terlalu ortodoks. Ya. Nah, di debat kemarin itu saya lihat Ustadz Nuruddin ini dari dulu memang terlalu ortodoks. Ya. Guru Gembul dari dulu juga reformis. Ya. Jadi memang di dunia intelijen dan kajian global, ya, status quo umat Islam saat ini terbelakang. Ya. Peraih Nobel sedikit, ya. Profesor dalam bidang sains dan iptek sedikit. Pemasok tenaga kerja migran, tenaga kerja ringan justru terbesar. Ya, coba lihat TKI, TKW, ya, di negara-negara maju itu rata-rata Islam. Ya. Lalu juga kekayaannya hanya berdasar pada sumber daya alam. Coba bayangkan, kalau di Arab nggak ada minyak, waduh, semakin kacau itu ya. Bukan pada SDM. Ya, kekayaannya hanya pada sumber daya alam, bukan pada sumber daya manusia. Beda dengan Eropa, beda dengan Korea, Jepang. Lalu di sini juga ada kata-kata terlalu menggilai ilmu dinia yang dampaknya hanyalah saling menyalahkan, saling mengkafirkan, ya, permusuhan, marginalisasi dan lain-lain. Cenderung cuek terhadap ilmu saintik maupun ilmu sosial progresif. Nah, ini status quo kita, status quo umat Islam, kita harus akui seperti itu. Mayoritas memang seperti ini. Ya. Nah, sebenarnya kita harus tahu bahwa di tengah dunia global yang luar biasa ini, ya, ada intelijen, ada elit yang mengatur sedemikian rupa agar ada dunia ketiga. Dunia ketiga itu artinya dunia yang sangat lemah ekonominya sehingga dia harus menjadi pemasok tenaga kerja, ya. Dan itulah umat Islam yang terlalu ortodoks. Jadi intelijen atau pihak-pihak yang mendukung agar umat Islam ini terus menjadi pengisi dunia ketiga dan pemasok tenaga kerja dunia, tenaga kerja ringan ya, TKI, TKW, maka intelijen ini terus mendukung ortodoksi, ya, mendukung pemikiran-pemikiran yang seperti Ustadz Nuruddin yang terlalu supremasi turath, ya, tidak kepada hadatsa, tidak kepada pembaharuan. Nah, karena apa? Karena kalau umat Islam terus ortodoks, maka mereka akan jarang menyentuh ranah-ranah saintek, meskipun ada tapi sedikit, ya, sehingga mereka ekonominya akan terus rendah sehingga terpaksa mereka menjadi tenaga kerja terus. Ini nyata ya, saya punya beberapa circle yang non muslim, ya. Circle saya yang muslim, ketika berkumpul dengan circle yang muslim itu rata-rata bahasnya pinjol. maksudnya ya, kadang-kadang ada utang di pinjol gitu ya. Ya, itu di circle saya yang muslim. Tapi ketika saya kumpul sama teman-teman yang non muslim, mereka bukan bahas utang mereka dipinjol, tapi mereka bahasnya apa? Investasi saham, kripto, reksadana, obligasi dan sebagainya. Sangat jomplang, jauh ya. Jadi makanya sebagian intelijen atau mungkin elit global itu mendukung agar umat Islam terus seperti ini, terus lemah secara ekonomi. Dengan apa? Dengan mendanai, mensupport pemikiran-pemikiran ortodoks yang terlalu gampang menyalahkan orang, ya, terlalu fokus ke dinia, ya, dan sebagainya. Tapi sebagian lagi ya, ada mungkin sebagian pihak elit global atau intelijen yang mungkin masih baik hati. Dia mendukung, mensupport, mendanai pemikiran reformasi
kesadaran Islam agar umat Islam ini tidak lagi berada di dunia ketiga atau pemasok tenaga kerja ringan ya di dunia, tapi sudah mulai maju juga sesama dengan masyarakat agama lain pada umumnya, sudah mulai berkembang ekonominya, sehingga kita tidak ingin kita terus dianggap terbelakang. Mungkin itu saja ya penutupnya. Ini sebenarnya kajiannya sangat luas dan mungkin kita perlu waktu lagi, tapi mohon maaf atas waktu yang terbatas. Mohon maaf juga kepada Ustadz Nuruddin, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya adalah penggemar Anda, saya adalah murid Anda, murid dari berbagai ceramah Anda. Saya adalah orang yang, kami adalah orang yang penuh dosa, penuh salah dan penuh kekurangan. Tapi entah mengapa saya rasa video ini perlu dibuat agar menjadi introspeksi bersama, agar kita tidak terus mengevaluasi orang luar, tapi melakukan self-evaluation. Kita evaluasi diri kita sendiri. Lalu juga biar kita tuh sudah beralih dari egosentris menuju ekosentris. Oikos itu egoisme, tapi oikos atau eko itu sifat kekeluargaan. Ya, egosentris itu supremasi individu, atau kelompok ya. Jadi egosentris itu supremasi kelompok atau individu. Tapi kalau ekosentris itu adalah supremasi kolektif, ya, supremasi inklusif. Ya, saya harap kita semua bisa beralih dari ego sistem menuju ekosistem. Ya, terima kasih. Itu mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.